Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan ini sebagian saudara-saudara kita yang mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji telah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah yang istimewa ini. Apa keistimewaan daripada ibadah haji? Pertama, ada ibadah yang dititik beratkan kepada kekuatan badan, yang disebut ibadah badaniyah. Misalnya puasa atau sholat. Ada pula ibadah itu yang titik beratnya adalah hati, yang disebut ibadah qalbiyah. Umpamanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Dan ada juga ibadah itu yang disebut ibadah maliyah, ibadah yang titik beratnya justru kepada harta, seperti zakat, infak atau sedekah. Adapun haji gabungan dari keseluruhannya, ibadah badaniyah, qalbiyah, maliyah. Badan ikut melaksanakan, hati turut juga, harta pun keluar. Bahkan kurang salah satu daripadanya, jelas tidak akan bisa terlaksana ibadah ini. Umpamanya badan sehat, hati pengen benar bikin uang, tidak punya, terpaksa bengong. Atau uang ada, badan sehat, tapi hati belum kepengen. Barangkali ke New York sampai, ke London, Paris, mondar-mandir, tapi ke Mekah nggak bisa sampai. Lantaran hati itu yang memang belum pengen. Jadi ibadah haji ini merupakan gabungan badaniyah, qalbiyah, maliyah. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain jikalau sudah sampai waktunya bisa dikerjakan di berbagai tempat. Ramadan, kalau sudah masuk waktunya, mau puasa di Jakarta bisa, di Bandung boleh, di Bogor pun jadi. Zakat, kalau sudah sampai haul dan nisabnya, mau dikeluarkan di rumah bisa, di kantor pun boleh. Tidak demikian dengan haji. Dia hanya bisa dikerjakan pada waktu tertentu dan di tempat yang tertentu juga. Kan belum pernah kita dengar orang pergi haji ke Cengkareng. Waktunya tertentu, tempatnya pun tertentu juga. Ini keistimewaan daripada ibadah haji. Oleh karena demikian istimewanya ibadah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Pada kesempatan ini saya ingin ikut menitipkan pesan dan kesan kepada saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji. Apa yang sebaiknya dipersiapkan? Pertama, dan ini yang terpenting, niat. Dengan meninggalkan tanah air menuju Makkah, Madinah, kita bukan turis, bukan mau pergi piknik.
Jangan ada niat lain selain niat ibadah karena Allah. Walaupun kita bertemu dengan tempat yang baru, pengalaman yang baru, teman yang baru, tapi niat pertama untuk ibadah karena Allah. Kenapa niat ini penting? Kadang-kadang maklumlah, begitu turun di Jeddah, masuk ke pasar, sudah virus yang dicari, permadani yang dibeli, padahal haji belum lagi mulai, sudah cincin diributi. Nah, kalau niat kuat, maka dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, jangankan bertemu dengan yang enak, bertemu dengan yang tidak enak pun akan jadi enak. Sebab apa? Maaflah saudara, kalau mau dicari kenikmatan biologis dalam ibadah haji hampir tidak ada. Tapi kenapa orang mau? Uangnya minimal 4 juta keluar, rumah dia tinggalkan, anak yang masih kecil dia tinggalkan, sanak famili handai tolan keluarga ditinggalkan, melintasi samudera melalui berbagai negara, sampai dia di Makkah sana berdesakan dengan jutaan manusia, tidur tidak teratur, manusianya kadang-kadang kasar, iklimnya pun buah. Tapi saya belum pernah dengar ada pergi haji. Tidak pernah pulang haji lalu ditanya, Pak Haji bagaimana di Mekah? Gua tobat lagi-lagi. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Malahan yang sering kita dengar, bagaimana Pak Haji? Ya Allah Ustaz, pada waktu saya melakukan tawaf wida, mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah, akan kembali ke kampung halaman dengan air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Dikala itu batin saya menjerit, ya Allah, kapan saya bisa kembali kemari lagi? Pulang saja belum, sudah mikirin mau kembali. Apa yang dirasakan? Kebahagiaan batin karena niat kuat lantaran bisa menjawab panggilan Allah. Kalau hati bahagia, batin bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Kita ambil contoh. Ibu kita dikala melahirkan kita, pilihan cuma 2. Kalau tidak hidup, mati. Betul apa betul? Di tengah kesakitan, penderitaan, dan kepedihan dia lahirkan anaknya dengan untayan air mata. Begitu anak lahir dengan selamat, di tengah kepedihan tiada tara, si ibu senyum. Alhamdulillah, anak saya lahir dengan selamat. Sakit, pedih, menderita, tapi kalah oleh kebahagiaan hati melihat anaknya lahir dengan selamat. Kan gak ada ibu begitu anaknya lahir lalu ditunjuk, gara-gara kamu sialan. Gak ada. Zaman kita masih muda dulu, punya pacar rumahnya jauh, kalau mau apel lewat pohon bambu, hujan gerimis, cukup seram, jalanan licin. Tapi giliran apel kira-kira berangkat enggak? Wajib. Hilang rasanya itu jauh. Tidak seram lewat pohon bambu, gerimis malah menambah keindahan. Kenapa? Lantaran hati bahagia. Kalau hati sudah bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Itulah pentingnya niat. Kalau memang niat lemah, yang dekat pun terasa jauh. Tapi kalau niat kuat, yang jauh akan terasa menjadi dekat. Dan oleh karena niat kuat, Allah akan memberikan jalan. Yakinlah itu. Saudara, ketika saya melaksanakan ibadah haji,
Saya bikin haji ifrat, masuk Mekah itu orang sudah berkumpul di Mekah. Tapi saya memang punya niat kuat, bagaimanapun di dalam tawaf saya harus bisa mencium Hajarul Aswad. Padahal manusia jutaan, saya tawaf berdesak-desakan dengan jutaan orang. Niat kuat, saya harus bisa mencium Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Sedang enak-enak saya tawaf, diseruduk orang Afrika yang tinggi gede. Diseruduk mental saya. Apa yang terjadi? Saya mental jatuh pas di depan Hajar Aswad. Orang Jawa bilang njilala. Njilala, kok ada jalannya? Diseruduknya sakit, tapi kok jatuhnya di situ? Oh, saya pikir Allah memberikan jalan karena niat yang kuat. Tidak cuma sekedar ibadah haji, ibadah apapun saja, ini fondasi utama, niat. Jika sudah rapuh niat, nilai ibadah tidak akan sampai kepada tingkat kesempurnaannya. Apalagi untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jangan sampai ada niat, di Mekah nanti belanja jam tangan lebih murah. Atau nanti kalau sudah pulang kepengen pakai peci putih dipanggil Pak Haji. Lalu siapa yang lewat cium tangan sama saya. Niat ibadah karena Allah. Jangan sampai ketumpangan niat-niat lain yang bisa memalingkan kita daripada niatan ibadah itu sendiri. Satu. Yang kedua, apabila bapak, saudara, ibu-ibu sudah sampailah di tanah haram nanti, puas-puaskan di sana melaksanakan ibadah. Mumpung sudah ada di sana. Sebab itu kalau orang sudah ada kemampuan, jangan lagi ditunda bikin haji ini. Nabi ancam betul itu. Man kana lahu sa'ah falam yahus falyamut in sha'a yahudiyan wa in kana nasraniyan. Apabila orang sudah memiliki kemampuan untuk berhaji tidak dia laksanakan, dia boleh pilih mau mati secara Nasrani atau Yahudi. Imam Syafi'i berkata boleh juga ditunda sampai tahun depan, tapi dengan catatan. Pertama, jangan putus niat. Selalu niat bahwa tahun depan dia mau pergi haji. Yang kedua, dan ini yang berat, dia tidak boleh mati pada tahun itu. Ya kalau niat tidak putus boleh lah, tapi kalau tidak mati tahun itu, ini kan mesti bikin perjanjian sama malaikat maut, ini repot. Mumpung ada di tanah haram, apalagi di tempat-tempat yang mustajabah, di mana doa dijawab Allah, kuatkan diri melaksanakan ibadah. Mumpung ada di sana. Kapan lagi mau mengejar keuntungan sebesar itu? 1 rakaat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid lain. Tahun depan belum tentu kita bisa kembali lagi. Taruh kata rezeki ada tapi umur belum tentu ada. Taruh kata umur sampai tapi rezeki belum tentu ada. Mumpung ada panggilan sudah sampailah kita di sana. Pusing-pusing dikit berangkat ke masjid, capek-capek dikit berangkat ke masjid. Puaskan hati dan diri melaksanakan ibadah. Kalau malas yang diperturutkan, kan rugi, sudah buang waktu, tenaga, harta, tapi nilai ibadah tidak seperti yang diharapkan. Jadi yang kedua, mumpung ada di sana, puas-puaskan diri melaksanakan ibadah. Yang ketiga, kalau nanti sudah sampai di tanah haram, entah di Mekah dan Madinah, orang bilang Mekah Madinah itu taman mini akhirat. Artinya apa? Di sana orang harus jujur kepada diri sendiri. Kalau menemukan berbagai kesulitan, jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari sebab pada diri orang lain. Cari sebab pada diri sendiri. Kalau di sini kan kita bisa saja berkata, gara-gara lu sih begitu, gue jadi begini. Orang lain kita kambing hitamkan. Di sana kalimat macam itu tidak berlaku. Semua kesulitan, semua hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, carilah sebab di dalam diri sendiri. Itu obat yang paling mujarab.
Sebab kita ke sana memang dengan pengakuan segala dosa. Seperti kata Abu Nuwas dalam syairnya, Ilahi abdukal asi ataka. Wahai Allah, hambamu yang penuh maksiat, berlumur noda dan dosa ini datang menghadapmu ya Allah, memohon ampunan dan taubat dari seluruh dosa. Kata perbuatan yang tidak terkontrol akan mendatangkan kesulitan dan obatnya tidak lain taubat. Saya punya seorang teman. Dia di sini nggak pernah kemana-mana. Begitu masuk Mekah jalan-jalan melulu. Temennya kasih tahu, Ji, jangan jalan-jalan melulu, nanti susah dicari kalau ada perlu. Nepuk dada. Anak Betawi nih nggak bakalan keder katanya. Sudah selesai dia jalan-jalan mau kembali ke rumahnya, putar-putar nggak pernah ketemu tempat dia tinggal. Sampai 2 hari. Akhirnya dia bertemu seorang syekh. Tuan syekh, bagaimana saya ini? Sudah 2 hari mau pulang nggak ketemu rumah. Nah, kamu memangnya kenapa? Dia pikir-pikir, saya juga sih, lidah ini nggak terjaga. Pakai nepuk dada, nggak bakalan salah jalan lah, nggak bakalan keder lah. Nah, sana kau masuk Masjidil Haram, tawaf, sembahyang sunnah, sujud di depan Ka'bah, akui dosa dan kesalahan. Dia masuk tawaf, sholat sunnah, sujud di hadapan Allah, mengakui kesalahannya, keluar dari Masjidil Haram, kelihatan rumahnya. Itu yang saya maksud taman mini akhirat. Baik kata, baik perbuatan harus dijaga, dikontrol, jangan sampai masuk dalam apa yang dipesankan Allah. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam melaksanakan ibadah haji itu jangan sampai ada rafas. Rafas, kata-kata kotor, kata-kata yang bisa menimbulkan rangsangan. Fusuk, kata-kata yang keji, atau kata-kata yang sifatnya menyesali amalan. Umpamanya, coba gua nggak pergi haji 4 juta dibeliin bajai, tinggal nungguin setoran. Ini masuk fusuk juga. Wala jidal, pertengkaran. Maklumlah suhunya panas. Dalam kondisi panas temperatur mudah naik, orang peka, sedikit tersinggung mudah marah. Lantaran air, lantaran makan, lantaran tunggu menunggu, bisa menimbulkan kemarahan. Oleh karena itu, sekali lagi, pesan saya yang ketiga, orang di sana harus jujur kepada diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam kalau menemukan kesalahan, tapi carilah sebab di dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, kalau sudah berkumpul kita dengan jutaan umat Islam di Mekah, di Madinah, tidak usah usil dengan amalan orang lain. Sebenarnya tidak cuma di sana, di sini pun seharusnya kita begitu. Tapi akan lebih real kalau kita lihat di sana. Kenapa? Akan macam-macam tingkah orang yang sholat itu. Ada yang sholat selesai takbir, tangannya berlenggang-lenggang saja. Ada yang sholat, malah saya pernah lihat sholat sambil gendong anak. Ada pula saya saksikan di sebelah saya betul. Dia bawa sebotol air zam-zam, dia sholat. Botol zam-zam ditaruh di sampingnya. Waktu dia lagi ruku, botolnya ketendang orang, menggelinding ke depan. Sambil ruku dia samperin tuh botol. Dia ambil, dia taruh lagi di sampingnya, dia terusin sholatnya. Apa lalu kita harus mencak-mencak sampean sholat begitu? Tidak betul. Kembalikan saja kepada ajaran Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengerjakan amalan yang kami yakini benarnya. Tuhan pun persilakan mengamalkan amalan yang Tuhan yakini benarnya. Tidak usah usil dengan amalan orang. Ini juga seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan di sini. Sebab apa? Maaf. Dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, dia tidak pernah sunyi dari orang yang tidak senang melihat dia tumbuh dan berkembang dengan pesat.
Orang yang tidak senang tentu berusaha bagaimana memporak-porandakan Islam ini. Menghantam Islam terang-terangan jelas tidak mungkin dan tidak berani. Kenapa? Bagaimanapun kondisinya umat Islam, bagaimanapun bodohnya umat Islam, ada satu hal yang positif. Apa itu? Fanatisme agama. Dia masih sanggup ngomong, Mas, gua emang kagak sembahyang, tapi agama gua lu acak-acak, gua bacok. Dari segi fanatisme positif itu positif. Maka orang pun lalu tidak berani menghantam Islam dengan membuka front secara terbuka. Mau menghantam Islam, mereka belajar dari Van der Plas, dari Dr. Gronya, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Kalau perlu pakai peci, pakai peci. Perlu pakai sorban, pakai sorban. Nggak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Bikinin kalau perlu merek Islam. Yang mereknya Islam, tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Lihatlah Islam sejati, Islam murni, paling akhir Islam jamaah, lebih akhir lagi Islam ingkar sunnah. Mereknya Islam. Tapi ini kalau sudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia, kan sudah mulai menimbulkan benih kekacauan. Kalau cara ini dirasakan tidak berhasil, diputar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Satu pakai usolik, satu tidak, bisa RT. Satu kunut, satu tidak, bisa kampung. Satu Jumat azan sekali, satu 2 kali, bikin masjid lagi. Bukankah akan lebih baik mencari titik persamaan daripada sekedar memperbesar pola perbedaan? Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut hal yang tidak prinsip, furu'iyah. Sehingga saya kalau ditanya orang, jawaban saya paling enak. Ustaz, kalau subuh pakai ulut nggak? Kalau saya pakai. Yang tidak pakai bagaimana? Yang tidak pakai, kata yang tidak pakai. Kata yang tidak pakai. Jadi pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Tidak pakai kunut juga betul? Betul, kata yang tidak pakai kunut. Lah, kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana Ustaz? Yang salah iya, yang subuh enggak semayang. Daripada ribut kita mempertengkarkan kunut, kan lebih baik membicarakan bagaimana teman-teman kita yang belum subuh supaya sholat subuh. Proyek garapannya ada, sasarannya jelas. Hal-hal yang menyangkut khilafiyah semacam ini sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Sebaiknya memang tidak usah usil dengan amalan orang, dan ini dicontohkan benar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita lihatlah mereka yang sholat dengan tingkah macam-macam, dengan pola macam-macam. Apa lalu kita harus ngotot mempertahankan cara ini tidak betul? Oh, terlalu riskan. Jadi bapak, saudara, ibu yang nanti di sana melihat pengalaman macam-macam, tidak usah usil dengan amalan orang. Mari kita amalkan apa yang kita yakini benarnya. Yang kelima, pesan saya kepada jamaah haji, ibadah haji itu ibadah yang berat. Oleh karena itu, orang melaksanakan haji itu harus bawa sabar yang sebanyak-banyaknya. Sabar yang tidak ada batasnya. Banyak kasus terjadi karena kurangnya kesabaran. Kadang-kadang sepasang suami istri, dia mau tawaf, kata suaminya, Bu, saya mau bikin tawaf sunnah. Kau tunggu saja di tiang sebelah sini, jangan kemana-mana. Istrinya setia nunggu di tiang itu. Padahal semua tiang di Masjidil Haram bentuknya hampir sama. Si suami pun tawaf berputar mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf berputar, pada akhirnya selesai tawaf, istrinya ditaruh di tiang sebelah sini, dia cari di tiang sebelah sana. Mutar-mutar tidak ketemu. Setelah ketemu capek, muka sudah merah, keringat bercucuran, marah setengah mati si suami. Kau sudah saya bilang jangan jalan kemana-mana, masih jalan juga. Padahal istrinya mah nggak kemana-mana, dia yang keliru arah.
kadang karena air, kadang karena makanan. Hal-hal yang sedikit menyebabkan kita peka, mudah sekali dengan watak marah. Dikala berpakaian ihram, sabar meninggalkan hal-hal yang menjadi pantangannya. Saya tidak bicarakan soal manasik, tata tertib pelaksanaan ibadah haji, karena manasik itu kalau diteorikan kelihatannya sulit, tapi kalau dipraktekkan nyatanya akan mudah. Saudara hadirin yang saya hormati, sabar itu kan tempatnya 3. Pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah. Sabar dalam taat apa? Misalnya puasa. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik kerongkongan, kalau maghrib belum berbunyi jangan sentuh makanan. Sabar dalam taat. Begitu juga kita ketika terbungkus pakaian ihram, tidak boleh bercukur, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh membunuh binatang. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Umpamanya, kita tadinya penggemar minuman keras, taubat, meninggalkan minuman keras. Itu pun perlu kesabaran. Sebab apa? Orang macam-macam. Dia tahu kita bekas peminum, diledeklah kita. Yuk minum yuk. Alah, sekarang aja. Kemarin kan lu yang sukongin. Yang kemarin memerlukan kesabaran. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah, kesulitan. Apa konsepsi sabar yang hakiki dalam Islam? Sabar yang dijelaskan dalam Al-Quran ialah allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang apabila terkena suatu musibah kembali kepada prinsip dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma pengucapannya tapi penghayatannya. Kalau suatu saat kita terkena musibah, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatan kepada kalimat itu. Misalnya apa? Kalau suatu saat kita kehilangan harta, kembali kepada inna lillah. Dulu pun ketika saya hadir ke alam ini saya tidak bawa harta. Kalau sekarang hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau suatu saat kita harus melepaskan pangkat dan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsep inna lillah. Dulu pun ketika lahir ke alam ini tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kita kadang-kadang dapat musibah, ditinggal mati, sedih, innalillahinya tidak mau berhenti dari mulutnya, tapi nangisnya pun juga tidak mau berhenti juga. Penghayatan kepada kalimat itu yang berkurang. Jadi jikalau sadarlah kita dari Allah kembali kepada Allah. Dalam kata kita ini termasuk pangkat, jabatan, harta, semua yang kita miliki. Dari Allah berasal kepada Allah juga dia kembali. Artinya sudah punya satu fondasi menghadapi musibah. Sebab beratnya suatu pukulan akan terasa agak ringan kalau kita sudah siap. Ketimbang kita tidak siap. Walaupun bobot pukulannya sama. Karena itu melaksanakan ibadah haji harus dilantar belakangi dengan kesabaran yang hampir tidak ada batasnya. Inilah pesan saya. Kemudian kesan-kesan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji, saudara. Pertama, dengan melaksanakan ibadah haji itu kita akan melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Melihat tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Melihat tempat di mana wahyu pertama kali diturunkan. Melihat tempat medan terjadinya perang Badar, perang Uhud. Dari menyaksikan langsung tempat timbulnya agama, timbul at-tamalluk ad-diniyah. Rasa memiliki agama. Sense of belonging.
rasa kecintaan kepada agama dengan mengadakan analogi dan perbandingan.